semuanya, perkenalkan nama saya Ini Marsala Sinaga dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301052. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai routing pada pemrograman framework. Jadi kita buka file kita, langsung saja kita buka file kita. Caranya kayak biasa, file, open folder. Nah, pilih folder kita masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuat semuanya, hanya saja saya akan menjelaskan ulang bagaimana dan apa tujuan dari coding yang sudah dibuat tersebut. Nah, di sini adalah perintahnya membuat satu package baru atau folder baru namanya page. Nah, sini sudah saya buat namanya page. Nah, di dalam page kita buat satu file baru namanya adalah dashboard. Ini sudah ada. Nah, setelah itu kita export default function dashboard dan jangan lupa diisi sesuai kebutuhan di dalam return ini. Oke, sini isinya seperti ini dashboard. Gunanya dashboard ini ya gunanya untuk kayak tampilan awal ketika webnya kita buka, kayak misalnya ketika kita klik npm run dev dan kita arahkan ke browser, nanti yang tampil paling pertama adalah si dashboard. Selanjutnya setelah kita buat satu file bernama dashboard, kita buat lagi satu file baru bernama users JSX. Oke, sama kayak tadi kita export default function users. Terus itu return dan segala macamnya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini sudah si usersnya. Satu lagi kita buat namanya adalah products. Oke, kita buat satu file baru namanya products di dalam page juga tentunya. Export dan segala macamnya kurang lebih sama dan paragrafnya kita sesuaikan dan kita isi menurut kebutuhan kita masing-masing. Jadi nanti ketika kan ini product management page, nanti ketika kita arahkan ke dalam products, ke dalam sidebar products, nanti yang tampil adalah product management page seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita membuat update komponen sidebar di komponen sidebar. Nah, jadi dalam sidebar kita ubah dulu. Di sini udah buat sidebar yang di pertemuan sebelumnya. Kita buka di dalam komponen sidebar.jsx. Nah, jadi yang disuruh diubah itu adalah dengan menambahkan dua cons, base class sama active class di line 5 dan 6 ini. Kita sesuaikan dengan modul yang disuruh diubah ini. Bukan diubah, sorry, disuruh menambahkan cons, dua buah cons. Oke, sudah saya tambahkan. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan navlink. Navlink ada di line 14 dan 20, ada di line 23 dan 29, ada di line 32 dan 38. Jadi itu kayak tag pembuka dan tag penutupnya. Kita tambahkan navlink tersebut dengan ID yang berbeda-beda tentunya. Kayak navlink pertama ada dashboard, navlink kedua ada users, ketiga ada products, dan yang keempat ada login, logout, dan segala macam. Itu berbeda setiap navlinknya. Jadi gunaan navlink ini adalah untuk menghasilkan tombol atau menu link ke dashboard dengan icon home. Kalau halaman saat ini adalah misalnya slash, maka tampilannya akan beda. Misalnya warna background berubah. Gitu. Untuk menunjukkan bahwa menu tersebut sedang aktif. Kayak nanti kita contohin ketika dijalankan outputnya. Jadi kayak ketika kita klik menu itu, nanti warnanya berubah. Jadi itu adalah guna si navlink. Oke, selanjutnya adalah update komponen app.jsx. Kita buka filenya. Ada di folder yang beda. Untuk masalah folder dan peletakannya itu tergantung teman-teman. Nah, kita disuruh buka app.jsx. Oke, sudah kita buka. Jadi yang disuruh diubah adalah mengimport browse router as root from React router DOM. Nah, ini dia. Kita masukin di line ke-13, peletakannya bebas, tapi intinya kita mengimport si browse router ini. Oke, jadi kita akan menambahkan router di dalam project kita. Selanjutnya adalah menemukan root path. Kan tadi kita udah buat tuh kayak users, products, dashboard. Nah, di sini kita panggil lagi si apanya, si rootnya gitu, nama mereka. Nah, di sini, oke, contohnya ini. Kan tadi kita ada buat satu itu
file namanya dashboard. Nah, di sini kita buat root path namanya dashboard. Segala yang kita buat di dalam si page tadi kita buat juga di sini, kita panggil elemen-elemennya kayak dashboard users, user profile, user setting, semuanya kita panggil. Nah, ini untuk pengetikannya, kalau bisa jangan diketik sampai habis secara manual, tapi kayak ketika kita ketik kayak dashboard, sampai dash aja, nanti langsung di tab biar dia langsung ke mention di atas ini. Kayak kita misalnya kita ketik dashboard, sorry, nanti di sini dia langsung keluar import dashboard from komponen dashboard. Nah, kalau kita ketik kayak manual sampai habis itu kadang ini di sini tuh kayak abu-abu. Kalau abu-abu dia tuh nggak kepanggil dan nggak bakal keluar ketika kita menjalankan projectnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita buat satu file baru lagi bernama productsdetail.jsx. Nah, di sini sudah saya buat di dalam folder yang sama dengan yang tadi sudah kita buat di dalam page. Nah, kita buat seperti ini, import use params. Nah, ini adalah gunanya untuk mengirim params pada router. Jadi makanya di sini di line 1 ada import use params from React router DOM. Nah, kan tadi udah kita buat nih. Jangan lupa di app.tsx-nya dipanggil lagi si profile products detail. Oke, ini ada di line 117. Kita panggil lagi root path-nya di sini. Gunakan ID products detail. Oke, selanjutnya adalah nested routing. Setelah yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, nested itu artinya bersarang. Jadi nested routing nanti dalam si root ini bersarang. Kayak di sini kita buat users. Nanti dalam users ini ada users profile dan ada user setting. Nah, jadi kita buat dulu users di user DSX kita edit. Nah, kita tambahkan seperti ini. Navlink yang navlink pertama itu adalah profile. Navlink kedua adalah settings. Jadi nanti tampilannya itu berbeda. Di dalam profile nanti ada isinya, di dalam settings juga ada isinya seperti itu. Kan itu tadi di itu users ya. Nah, user kan tadi terbagi jadi user profile sama user setting. Kita buat juga filenya masing-masing user profile. Ketika diklik si user profile, akan tampil bacaan ini adalah halaman utama, halaman profil user. Kita buat satu file baru lagi namanya user setting. Isinya adalah ini adalah halaman pengaturan users. Nanti hasilnya kita tampakkan di akhir. Seperti biasa, ketika kita buat satu file baru, kita panggil juga rootnya di dalam app.jsx. Kita lihat apakah sudah ada user profile dan user setting sudah ada di line 112 dan 113. Oke, selanjutnya adalah navigasi programatik. Nah, di sini kita buat satu navigasi di dalam satu file login. Kita buat file login dalam page juga. Kita disuruh membuat navigasi. Jadi, navigasi ini adalah gunanya ketika user berhasil login, kita akan arahkan ke halaman dashboard. Jadi itu pakai navigasi namanya. Dalam login ini kita import navigasi di line pertama seperti ini dan juga di export default function login di line 3 dan 4. Kita buat seperti itu, kita sesuaikan dan jangan lupa dipanggil lagi di dalam app.jsx-nya seperti biasa. Selanjutnya adalah di redirect dan 404. Di dalam file login ini juga kita buat 404 seperti ini. Nah, ini dia si navigate-nya ini, function handle login navigate dashboard. Jadi nanti dia akan menampilkan halaman dashboard seperti itu. Nah, di sini kita buat dulu halaman login. Halaman login. Jadi login nanti kayak pakai email kita siapa gitu kan. Passwordnya juga ada. Ini email address. Oke. Ini kita buat apa namanya? Login page ya, seperti itu.
Nah, oke, loginnya udah, login page-nya udah. Nah, selanjutnya login page-nya kan udah nih. Selanjutnya adalah kita membuat not found atau 404. Jadi ketika diklik setelah kita klik login, dia akan mengarahkan ke 404 dan ketika kita sudah berada di page 404, ketika kita klik lagi itu akan kembali ke dashboard. Nah, jika itu semuanya benar, codingan kita itu akan berhasil dan hasil akhirnya adalah kembali ke dashboard. Nah, di sini kita buat codingan seperti ini. Kita import terlebih dahulu dan jangan lupa dipanggil lagi di app.jsx-nya yang sudah kita buat. Kita buat juga const not found, const navigate, use navigate. Kita panggil lagi navigasinya kayak tadi. Oke, selanjutnya adalah kita buat kata-katanya ini menyesuaikan kebutuhan. Ini nanti kata-katanya adalah looks like you have got lost. And then di sini ada back to dashboard. Ini dia navigasi back to dashboard. Jadi hasil akhirnya adalah kembali ke dashboard. Oke, selanjutnya adalah kita menjalankan hasil yang sudah kita buat tadi. Kita buka terminal, new terminal. Kita pilih command prompt. Nah, di sini ketik aja npm run dev, enter. Dulu. Oke, kita klik control klik. Oke, jadi halaman pertamanya adalah dashboard dan menampilkan user, product, dan revenue. Nah, ini juga ada users, ada products, ada login, dan ada logout. Nah, navigasi itu yang ini tadi. Ketika kita klik dashboard, dia akan beda sendiri warnanya nih. Berarti nandain kalau oh kita tuh lagi di dashboard gitu, lagi di sidebar dashboard. Users juga seperti itu. Nah, tadi dashboard sudah ada seperti ini. Misalnya ada users, users kan tadi pakai nested root tadi ya. Jadi kayak gini nih, ada profile setting. Jadi kayak bersarang user, anaknya ada dua nih, ada profile sama settings. Kita klik profile, ini adalah halaman profile user. Sesuai dengan yang sudah kita buat di HTML-nya tadi atau di filenya tadi. Jika kita klik settings, ini adalah halaman pengaturan users. Jadi isinya seperti itu. Ini ada products juga. Bacaannya adalah sesuai yang kita buat saat kita membuat file pertama kali, product management page. Ini ada juga login. Nah, di sini kan masuk nama email kita karena di sini sudah kita setting di codingannya tadi di login. Ada nama email kita nih di line 26. Oke, passwordnya juga sudah sign in. Nah, rules-nya kan ketika login akan menampilkan 404. Ini sudah tampil 404. Setelah itu, setelah sudah berhasil tampil, kita klik back to dashboard. Dan hasil akhirnya seperti ini, kembali ke dashboard. Baiklah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan di video pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya perbaiki di pertemuan selanjutnya. Ucapkan terima kasih.